Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang asal-usul kuntilanak. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat tidak ketinggalan episode Teror Sang Penunggu selanjutnya. Berbicara soal hantu tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Dari cerita dan film-film horor yang selalu menyuguhkan kisah horor, ternyata Indonesia memiliki banyak jenis hantu yang populer dan terkenal akan eksistensinya. Salah satunya adalah hantu wanita berambut panjang. Orang Jawa menyebutnya kuntilanak, sementara orang Melayu menyebutnya puntianak atau pontianak. Di Indonesia, hantu kuntilanak sudah dikenal sejak lama. Eksistensinya tercatat dalam sejarah berdirinya kota Pontianak di Kalimantan Barat. Menurut legenda bahwa asal-usul kuntilanak berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia sebelum melahirkan anaknya. Dalam kepercayaan orang Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan orang Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan orang Jawa, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, yaitu tepat di ubun-ubun kepala kuntilanak. Legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pulau Kalimantan. Menurut legenda ini katanya, dahulu di salah satu daerah di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Pantai Utara, ada kejadian yang sangat memalukan yang dilakukan oleh salah seorang putri dari kerabat keluarga pembesar di wilayah itu. Konon kisahnya, sang putri hamil di luar nikah. Tindakan yang dilakukannya itu merupakan aib besar bagi keluarga para pembesar yang menjunjung tinggi etika kehormatan. Singkat kisah, karena khawatir mencemarkan nama baik keluarga, sang putri akhirnya dibuang ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah Sungai Kapuas. Di pulau itu sang putri hidup sebatang kara. Bulan demi bulan ia lewati, tubuh cantiknya semakin tertutupi oleh rambut yang semakin memanjang tak teratur. Sementara perutnya semakin lama semakin membesar, tetapi badannya malah semakin kurus. Kadang jika teringat masa lalunya si putri sering menangis, kadang juga tertawa dan berteriak-teriak tidak jelas. Akhirnya, pada suatu saat karena tidak mampu menanggung derita, si putri itu meninggal dunia karena sakit dan merana. Tak ada tempat kuburnya, meninggal begitu saja tanpa ada yang tahu. Si putri meninggal dalam keadaan tidak wajar, dengan kondisi sedang hamil tua, arwahnya tidak tenang. Pada malamnya setelah siang ia meninggal, si putri tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Dia bangkit dari kematian yang tak wajar itu. Arwah sang putri pun menghampiri sebuah pohon besar yang dekat dengan rumah buatannya di pengasingan itu. Pohon itu paling tua di pulau tersebut dan di tengah batang pohon itu terdapat lubang yang cukup besar. Di lubang pohon besar itulah si putri melahirkan bayinya. Kadangkala hantu si putri itu sering terlihat oleh nelayan yang kebetulan singgah di pinggir pulau itu. Para nelayan melihatnya sedang menggendong bayi, sehingga orang-orang kemudian menyebutnya kunti anak atau perempuan yang menggendong anak, atau dalam bahasa Melayu puan anak, hingga menjadi kalimat kuntilanak atau puntianak. Begitulah asal-usul mengapa kemudian hantu tersebut dinamakan kuntilanak atau puntianak. Kuntilanak sendiri dalam sejarah berdirinya kota Pontianak. Dilihat dari sejarah kota Pontianak, konon, pada waktu itu rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu kuntilanak ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Pada saat Syarif Abdurrahman bersama dengan saudara-saudaranya bermufakat dan mereka ingin mencari tempat kediaman baru, mereka dan rombongan berangkat dengan 14 perahu kakap menyusuri Sungai Peniti.
Tepat waktu zuhur, mereka pun sampai di sebuah tanjung. Syarif Abdurrahman bersama pengikutnya menetap di sana untuk beristirahat. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kelapa Tinggi Segedong. Namun Syarif Abdurrahman mendapat firasat bahwa tempat itu tidak baik untuk tempat tinggal dan ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke hulu sungai. Ketika menyusuri Sungai Kapuas, mereka menemukan sebuah pulau yang kini dikenal dengan nama Batu Layang, di mana sekarang di tempat itulah Syarif Abdurrahman beserta keturunannya dimakamkan. Di pulau itu mereka mulai mendapat gangguan hantu kuntilanak. Syarif Abdurrahman lalu memerintahkan kepada seluruh pengikutnya agar memerangi hantu-hantu itu. Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh. Maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh melewati simpang 3 Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini lebih dikenal dengan Beting Kampung dalam Bugis Pontianak Timur atau Kota Pontianak. Setelah itu, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Kapuas. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat. Mengenai benar tidaknya asal-usul kuntilanak dan berdirinya Kota Pontianak, kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Karena sejatinya cerita yang beredar bisa saja hanya sebuah dongeng rakyat dan belum terbukti kevalidannya. Sementara kuntilanak itu sendiri adalah sebangsa jin dari golongan setan yang bertugas mengganggu dan menyesatkan manusia. Jadi kuntilanak adalah jelmaan jin. Nantikan episode selanjutnya ya sahabat, jangan kemana-mana, tetap di Teror Sang Penunggu.